Itulah kita senantiasa diminta supaya hidup sesuai dengan amanat hidup baru. Karena itu saudara-saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 12 hingga ayat 14. Di situ dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Iya, hidup di bawah kasih karunia kita senantiasa mau datang kepada Yesus. Sehingga Yesus yang kita imani selalu melihat kita. Sebagaimana syair lagu ini kita mau menyatakan, Yesus, lihat umatmu yang mendamba kau berfirman. Saya silakan jemaat duduk kembali. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kita dalam kehidupan ini untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Nya. Karena itulah pada kesempatan ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus yang membaharui dan terus mempersatukan kami dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan baik, bahkan sangat baik, yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami, memberkati kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama akan membaca dan kami mau mendengar apa maksud rencana dan tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Melalui bagian firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 hingga 15 dan Injil Markus pasal 3 ayat 20 hingga 35. Berilah kami senantiasa telinga yang terus terbuka untuk mendengar kebenaran firman-Mu ini dan hati yang selalu rindu menyambut firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak saja kami baca-baca, melainkan firman Tuhan boleh kami mengerti dan juga kami boleh terus aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup ini. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bagian firman Tuhan saat ini diambil dalam dua bagian. Yang pertama dalam Perjanjian Lama. Mari kita membukanya dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 3 ayat 8 hingga 15. Kemudian yang kedua dalam kitab Injil Markus pasal 3 ayat 20 hingga 35. Terlebih dahulu saya ajak kita untuk bersama-sama mengarahkan seluruh perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan pada bagian pertama dalam Perjanjian Lama, Kejadian 3 ayat 8 hingga ayat 15. Firman-Nya saya baca, mari kita mendengar yang berkata begini.
Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Selanjutnya perikop yang kedua, Injil Markus pasal 3. Injil Markus pasal 3 ayat 20 hingga 35. Seaja kita mengarahkan seluruh perhatian kita, firman Tuhan ini saya baca berkata begini. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang untuk mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya.
Tetapi tidak seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya.